Ini bumi kita, satu-satunya rumah bagi miliaran kehidupan. Tapi, apakah kita akan membiarkan bumi ini tetap terbungkus oleh plastik selamanya? Atau mulai bergerak, mengambil tanggung jawab? Membawa kantong belanja sendiri, ini lebih dari sekedar gaya. Ini tentang sebuah pesan bahwa kita peduli pada bumi. Gunakan botol minum sendiri, air tetap segar dan bumi tetap bersih. Transportasi tak sekedar cara untuk sampai tujuan. Dengan berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan transportasi umum, kita menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Langkah kecilmu hari ini adalah investasi besar bagi masa depan. Plastik bukan solusi, tapi tindakanmu adalah jawabannya. Something bad about to happen to me. I don't know what I'm feeling coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman dengan video yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Di sini kita perkenalan dulu yuk. Saya Putri Septiani dengan NIM 243210002 dari program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengelolaan lingkungan hidup menurut pandangan Islam. Simak baik-baik ya video berikutnya. Nah, teman-teman, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu pandangan Islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pandangan Islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas dan tegas. Manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah atau pemelihara di bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Poin pertama, manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia sebagai khalifah atau wakil atau penjaga di bumi. Dalam Al-Quran, ayat 30, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Artinya, manusia diberi amanah untuk menjaga bukan merusak bumi. Poin ketiga yaitu prinsip keseimbangan atau mizan. Allah menciptakan alam ini dengan tatanan yang seimbang. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 7-8 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dalam poin ini dijelaskan, manusia dilarang mengeksploitasi atau memanfaatkan alam secara berlebihan. Untuk poin keempat yaitu penggunaan sumber daya secara bijak, Islam mengajarkan tidak berlebihan atau israf dalam menggunakan sumber daya alam, meskipun dalam keadaan berkelimpahan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Untuk poin kelima yaitu tanggung jawab kolektif dan akuntabilitas. Dalam Islam, setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, termasuk soal pengelolaan alam. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Poin di dalam yang kelima ini memperingatkan bahwa kerusakan ekologi adalah akibat ulah manusia dan akan membawa akibat. Yang keenam yaitu anjuran untuk menanam dan melestarikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika terjadi kiamat, sedang di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat itu terjadi, tanamlah. Nah teman-teman, jadi kesimpulan setelah materi yang saya jelaskan tadi, dalam Islam, pengelolaan lingkungan bukan hanya isu teknis, tetapi ibadah dan tanggung jawab moral. Islam menuntun umatnya untuk hidup selaras dengan alam, tidak merusak dan menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Nah, untuk teman-teman, apakah bisa dipahami setelah materi yang telah saya sampaikan tadi dan juga video yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Untuk dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from
From the redwood forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.